ternyata di sini belum ada. Terus aku memberanikan diri untuk memulai usaha itu. Baik, Anda mulai penyataan YouTube ini dari tahun kapan? Tahun 2024 di bulan November. Mengapa memilih usaha makanan penyataan YouTube dibandingkan usaha lain? Menurut aku ya, semua dunia F&B itu pasti ada tantangan lah. Jadi menurut aku yang buat aku memberanikan diri pertama, menurut aku tidak terlalu beresiko. Jadi kita kayak mikirnya yang penting kita ada pelanggan nih yang masuk gitu. Enggak yang kan kalau penyetan tuh kan semi apa ya, kayak nggak terlalu masaknya tuh nggak terlalu yang udah matang banget lah gitu kan. Kita kalau misal stok bisa ke freezer, masuk freezer gitu. Jadi nggak terlalu beresiko menurut aku. Jadi buat aku yang pemula itu bener-bener yang nyiapin mental banget tuh, yang bener-bener kayak nanti laku nggak ya, itu pasti membuat overthinking di dunia usaha gitu, apalagi di dunia kuliner ya. Jadi nggak mudah buat memulai semua itu, tapi yang membuat yakin itu adalah keberanian menurut aku sih. Terus, menu apa yang paling sering pelanggan dari berbagai menu yang Mbak sediakan? Ayam sih. Iya, karena kan yang paket ayam dan menu yang lain, tapi kebanyakan yang paling dicari emang ayam. Karena kan emang penyetan kan emang apa ya? Emang simbolnya emang kayak ayam, bebek gitu kan. Tapi kita yang lain itu di ayam. Dan kita ada paket sebenarnya, ya nggak sih? Karena kayak ada paket seperempat yang buat mungkin yang buat porsi yang besar, tapi yang pelajar mahasiswa mungkin kayaknya rekomen deh buat yang pakai reguler gitu. Karena buat itu buat dia bundling, dia pakai minum gitu. Mungkin ya ini yang dicari sesuai harganya. Iya. Kemudian menurut pembeli, apa yang paling mereka sukai dari pernyataan ini? Cukup karena beda dari yang lain. Karena mereka kan cari mungkin kepo ya. Pertama kepo apa itu jukut gitu. Yang dia cari itu tapi dia pengen tahu aja gitu. Ternyata mungkin satu dua kali dia coba kok enak ya gitu. Mungkin itu yang membuat orang berkali-kali datang.
membantu kita untuk menjalin apa ya, kerjasama antar pelanggan sih, kayak oh di sana aja itu kok ininya ramah loh, kan pasti orang tuh ada yang membuat kita buat balik ke sini lagi. Senang juga Iya dirasain. gitu. Oke, selanjutnya yaitu dalam menjalankan usaha ini kendala apa yang paling sering terjadi? Kendalanya itu di SDM-nya sama manajemen waktu. Jadi buat usaha itu kita apa ya, mikirnya pertama kayak mungkin modal apa, tempat, lokasi itu memang kritikal dan itu termasuk di operasional. Tapi di dalam operasional itu juga ada apa, sumber daya manusianya, ada tenaga kerjanya, ada waktunya gitu. Jadi ketika kita mengelola tim itu nggak bisa keluar masuk tim itu juga sering gitu. Jadi kayak menurut aku udah training 1-2 bulan keluar, terus ada problem orangnya nggak bisa diatur gini-gini, itu juga kendala gitu. Buat aku nge-training orang tuh nggak bisa, mengelola tim itu nggak bisa. Jadi yang aku siapin adalah benar-benar mental, sama aku nih harus sudah siap nih untuk tempur sendirian. Jadi tambah ada case, aku juga harus sendiri lapangan. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia. Jadi nggak ada tim yang harus bisa. Sama manajemen waktunya itu untuk opening itu juga aku harus benar-benar yang fokus banget kayak ini aku udah benar-benar yang komitmen. Kalau buka jam 1 ya jam 1, di sini jam 12 ya jam 12. Kayak kita harus buka sesuai komitmen kita. Itu juga benar-benar pasti ada kendala setiap harinya, ada yang apa habis lah, tiba-tiba habis lah. Jadi menurut aku ya kita harus menyiapkan diri sebelum kita opening nih, harus benar matang kendalanya itu. Tapi bisa teratasi. Iya, harus bisa. Baik, apakah pernah mengalami kesulitan dalam pengolahan bahan baku atau opening? Menurut aku pernah dan lumayan sering. Karena menurut aku kayak bahan baku kemarin ya, waktu ada hektik-hektiknya gas habis langka, itu juga menurut aku itu kan kendala ya, kendala operasional. Jadi kayak kita harus beli di mana, sedangkan tuh kayak stoknya juga nggak ada, kita harus antri beberapa hari gitu. Dan itu juga masuk ke kendala waktu kita proses masak, yang harusnya 2 jam selesai, 3 jam selesai, molor tinggal 5 jam. Akhirnya kan itu berpengaruh sama waktu kita opening. Karena bahan baku mungkin plastik juga ya. Itu yang masih, itu menurut aku kayak itu masih bisa dicari dan masih bisa didapatkan, tapi harganya yang nggak masuk akal gitu. Jadi kayak ya kita mempengaruhi itu dengan apa ya, kesulitan dan kelangkaan itu dengan ya akhirnya mau nggak mau menaikkan harga. Dari yang mana dari usaha ini yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Di pelayanan, kalau aku udah nerapin humble sama pelanggan dulu, tapi tidak dengan tinggi. Jadi kalau ya itu namanya ya, orang kalau dari harapan itu sesuai dengan SOP. Tapi nyatanya aku juga menyadari bahwa banyak komplain atas pelayanan kami yang pelanggan itu kurang, kok pelanggan kamu
Mbak itu menjadi peluang besar bagi usaha Mbak yang dijalankan sekarang? Pengaruhnya besar sekali. Jadi hampir ya 70% pelangganku tuh anak-anak mahasiswa. Jadi kalau semua ada kayak kenaikan harga apa ini gimana ya, nggak apa-apa kali ya gitu. Jadi kayak maksudnya apa ya, bukan ikatan yang cuman yang punya usaha sama pelanggan, tapi menurut aku kayak kita tuh udah kayak ngejalin hubungannya aja. Menurut aku kayak kita tuh deket gitu loh. Jadi kayak misal ada orang yang beli tuh kayak pasti kayak mbak naik ya gitu. Jadi kayak emang itu ya maksudnya kayak maaf ya karena ini ada maksudnya ada bahan baku yang mungkin nggak ada, jadi kita harus mau nggak mau kita harus menaikkan harga gitu. Jadi potensi untuk pelanggan itu sebagian besar mahasiswa itu sangat berpengaruh. Apakah perkembangan medsos dan layanan pesanan online ini membantu untuk meningkatkan penjualan Mbak? Iya. Untuk aku di video di media sosial tuh sampai sekarang ini belum ya. Karena menurut aku masih fokus di pelayanan offline. Untuk pelayanan orderan yang offline itu aku menerapkan pakai aplikasi Grab untuk membantu aplikasi itu pakainya Grab. Tapi kalau untuk media sosial sampai sekarang aku belum, karena apa ya, banyak PR yang masih aku benahi gitu. Sebelum aku memberanikan diri upload nih, kayaknya ini masih ada yang kurang deh. Untuk orang melihat aku di dunia luar tuh kayaknya aku masih kurang. Jadi walaupun itu maksudnya bukan lemah ya, tapi aku pengen maksudnya mengantisipasi kegagalan. Jadi aku nggak mau usahaku tuh hanya dibilang turun. Jadi aku pengen kayak orang datang ke sini bener-bener ngerasain enak nih, bukan kayak hanya sekali datang terus mereka pergi gitu. Aku pengennya kita biar kamu jadi pelanggan aku gitu. Siapa sih yang nggak mau punya pelanggan tetap gitu kan? Siapa orang yang nggak mau yang punya usaha tuh kayak cuma mampir aja terus mereka kayak mengesankan kesan yang jelek gitu kan, nggak mau gitu. Jadi aku kayak pengennya aku bener-bener fokus ke pelayanan offline, jadi untuk upload di medsos. Lalu, adakah peluang kerjasama atau promosi yang pernah dilakukan untuk menarik pelanggan? Kalau kerjasama sih alhamdulillahnya tuh banyak anak-anak yang apa ya, percaya gitu, dan maksudnya menjalin kerjasama yang mbak boleh nggak aku sponsorship ini, maksudnya aku sebagai sponsor mereka. Alhamdulillahnya sampai sekarang banyak lah yang maksudnya menawarkan kayak gitu. Jadi menurut aku ya itu bentuk promosi yang di luar sana tuh mereka udah banyak banget lah. Lalu menurut Mbak, bagaimana prospek usaha kuliner seperti ini beberapa tahun ke depan? Prospeknya ya, prospek tahun-tahun ke depan tuh menurut aku harus dibangun dari sekarang. Karena apa ya, persaingan di dunia bisnis itu banyak nih. Jadi ya sama yang kayak aku udah bilang tadi, kita tuh harus punya fondasi yang kuat untuk menjalankan bisnis ini. Jadi mau orang tiru atau mau orang pengen bisa kayak gini, itu tuh banyak ya, dan semua orang pasti bisa. Cuman kita harus punya strategi sendiri, kita harus punya fondasi sendiri untuk menguatkan bisnis kita tuh ini loh, bisnis kita tuh beda loh dari yang lain. Dan yang lanjut tuh ada ininya loh yang buat pelanggan tuh tetap setia gitu sama kita. Jadi prospek untuk tahun-tahun di depan kita harus mulai dari sekarang untuk menguatkan usaha kita masing-masing. Jadi memperkuat personal. Iya. Lalu, apakah banyaknya usaha makanan di sekitar kampus mempengaruhi penjualan Mbak? Ya, karena penjualan itu kan kalau susah ayam, itu kan mayoritas orang juga udah pada jualan ya. Ya balik lagi, pelanggan itu pasti mencari yang enak, pasti pelanggan itu mencari yang beda nih dari yang lain gitu. Jadi kita harus sebagai aku yang punya penyiaran YouTube ini kayak termotivasinya dari situ, karena aku beda dari yang lain. Bagaimana cara Mbak menghadapi persaingan dengan penjual penyetan-penyetan yang lain? Kalau cara mengatasinya ya kita banyak-banyak inovasi sih. Di dunia kuliner tuh harus banyak inovasi untuk yaitu mengatur fondasi kita. Jadi kayak semisal ya kita harus atur menu juga, misal nih kita kayak
bulan ini ngadain apa maksudnya promo nih, ada menu baru atau sambal baru, kita harus coba itu buat inovasi desain. Lalu, apakah kenaikan harga bahan pokok itu berdampak terhadap keuntungan usaha Mbak? Iya, berpengaruh sekali. Jadi kayak misal, ya itu mau nggak mau kita harus menaikkan harga, karena aku selaku yang punya tuh pasti dia memperhitungkan untuk ruginya. Jadi ketika kita masih menggunakan harga alokasi harga yang lama, itu mau nggak mau kita harus menurunkan manpower kita nih. Gitu. Jadi karena aku nggak mau, maksudnya mengurangi manpower, timnya harus, maksudnya harus tetap. Gitu. Makanya aku mau nggak mau harus menaikkan harga. Apakah terjadi perubahan selera pelanggan yang mempengaruhi jumlah pembeli? Pernah pada saat itu, jadi kayak aku juga maksudnya di dunia bisnis tuh pasti ada tantangannya. Jadi waktu kita berkelas tuh kok hari ini menurun ya, kok nggak kayak minggu-minggu yang kemarin, ya itu juga menjadi overthinking setiap orang gitu yang menurut saya. Cuman menurut aku kayak orang tuh pasti ya pasti ada rasa bosannya lah. Ya gimana caranya kita kayak mungkin misal orang yang biasa datang ngecek, nah ini bisa delivery nggak gitu, ya itu mau aku kayak sudah mengusahakan hal itu. Jadi kita menerima delivery mungkin yang deket-deket aja sih, yang biasa orang yang belum kita gitu. Jadi kayak bisa menerima saran dari mereka juga. Menurut Mbak, tantangan terbesar apa sih yang untuk mempertahankan usaha ini? Tantangannya itu harus mempertahankan kualitas, jaga kualitas di makanan itu nggak mudah. Dan itu benar-benar yang ekstra, kita harus benar-benar terjun ke dapur gitu kan, rasanya diraih gitu loh, kayak operasionalnya kita bahan bakunya ini udah sesuai ke apa yang standar kita yang benar apa. Jadi kayak tantangan itu harus jaga kualitas, terus mempertahankan pelayanan yang baik. Jadi menurut aku orang itu datang nggak mau hanya FOMO, tapi orang datang karena menjadi pelanggan setia dari kita. Harapan apa terhadap perkembangan dari kegiatan Perkembangannya yang aku harapkan bisa menambah cabang-cabang di luar sana yang lebih baik, dengan mengedepankan kualitas yang enak, yang bersih, jaga harga biar pelanggannya tetap, oh ini harganya masih masuk nih, nggak yang maksudnya nggak yang sekali datang langsung pergi. Jadi mereka benar-benar yang menetap. Jadi untuk perkembangannya aku pengen cukup tuh nambah cabang, nambah tim biar bisa berguna untuk semua orang. Iya. Mungkin bisa disampaikan pesan atau saran untuk kita sebagai mahasiswa yang mau berbisnis di bidang kuliner. Ini ya, saran aku sih, kalian pertama itu sebisa kayak nyiapin mental dulu nih. Pertama, karena kamu mau memulai usaha pun itu walaupun kamu punya modal nih, kamu harus punya mental dulu. Kayak kamu yakin nggak kamu harus memulai apa, kamu yakin dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu tahu porsi modal kamu. Jadi jangan sampai ketika kamu udah yakin tapi modal kamu juga kepres, itu benar-benar nggak jalan. Jadi kamu benar-benar kayak memperhitungkan dulu gitu. Aku udah yakin nih usaha ini, modalnya berapa ya, aku mau usaha ini dengan konsekuensi ini, kamu sewa tempat dan lain-lain. Sewa tempat tuh enggak gampang, karena kita kayak pengen ekspektasinya rame, kita ekspektasinya kayak lancar, usaha kita rame gitu kan, tapi kan lokasi itu mempengaruhi banget. Jadi ketika kita pengen yang rame pasti budgetnya juga besar. Yang pertama, kamu harus mengatur mental kamu yakin sama strategi yang kamu buat, kamu bikin analisa dulu dari beberapa orang-orang di sekitar kamu, terus kamu bikin R&D dari makanan kamu, biar kamu kayak yakin aja orang tuh sebelum kamu terjun, kamu harus bikin trial makanan sebanyak mungkin sampai kamu benar-benar ngefix, oh ini rasanya nih. Jadi jangan sampai kualitas itu berubah-ubah. Benar-benar kamu nguatin mental, kamu jaga kualitas, kamu siapin modalnya.